Ketika hidup kita pasang, Tuhan tetap pegang kendalinya. Ketika hidup kita surut, Tuhan tetap pegang kendali. Orang Kristen, kalau kita anak Tuhan, kalau kita mau jalan dengan Yesus, kita harus punya pewahyuan dan simpan. Jangan tercuri oleh keadaan dan pengalaman. Apapun boleh terjadi atau tidak terjadi dalam hidupmu, remember this, so long selama Anda masih stay dengan Yesus, Yesus masih stay dengan Anda. Dan kalau Yesus ada di pihakmu, siapa lawanmu? Berarti kalau Tuhan ada di hidup kita, Dia pegang kendali segala sesuatu. Airmu pasang, Dia di sana. Airmu surut, Dia di situ. Bisnis bagus, itu Yesus. Bisnis lagi terpuruk, terpuruklah dengan Yesus. Waktu Anda disukai, dari Tuhan lah itu popularitas atau popularity. Bukankah Tuhan yang berkata sama Musa, sama dengan Yosua, aku akan membuat namamu besar di Israel. Ketika namamu dihina, ketika Anda dicerca dan dibuat lupa, dulunya anak kesayangan papa, Yusuf di penjara, lalu habis itu dia masuk bui, gak pernah ada orang ini eksis di bumi. Itu pun Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tidak punya maksud celaka. Pasti ujungnya ada kemuliaan. Janganlah kita menilai, janganlah iman kita dipengaruhi dengan outcome atau hasil akhirnya. Iman kita itu bukan kepada apa. Iman kita itu harus berpaut pada siapa. Iman kita itu bukan tergantung pengalaman kita. Iman kita itu adalah kepada seorang pribadi yang gak pernah berubah. Air bah surut, bekerja sama dengan Tuhan ya, ayat pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Kejadian air bah ini luar biasa. Turun hujan non-stop, deras sekali ya, itu 40 hari. Lalu dibutuhkan 150 hari kemudian untuk air itu sungguhan surut. Benar-benar Nuh itu berada di dalam bahtera itu hampir setahunan. Dan kita itu harus bekerja sama Tuhan dalam segala musim kehidupan. Nuh tetap Nuh yang sama sebelum dia masuk bahtera. Dan Nuh tidak berubah ketika di dalam bahtera. Dalam tahun pergeseran yang besar ini ada banyak hal yang akan berubah di dunia. Saya sendiri masih menghayati apa maksudnya tahun pergeseran yang hebat dan tahun mujizat. Saya percaya firman ini tidak akan diwahyukan langsung segala sesuatu, kita tahu. Setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan kita akan semakin mengerti apa maksud Allah. Bahwa tahun ini dinubuatkan menjadi the year of great shifts atau the great shifting. Kita akan semakin memahami, tapi apa saja kondisi, situasi, keadaan, gak masalah. Tugas kita adalah terus membangun hubungan dengan Tuhan dalam segala perkara. Kita bertekad, berkomitmen untuk menjadi mitra-mitra Allah. Jangan hanya jadi putra-putri atau anak-anaknya. Belajarlah bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan punya partner di zaman purbakala. Bahkan sebelum zaman-zaman nanti Abraham, Tuhan itu punya teman. Nabi Nuh namanya. Sekaligus serta ketiga menantunya. Inilah orang yang membangun proyek raksasa dengan Tuhannya. Proyek itu proyek yang dia tidak mengerti. Kenapa buat kapal? Di ibadah 1-2 saya jelaskan bahwa bumi belum pernah hujan. FYI for your information. Sebagai informasi aja, mungkin kita nggak terpikirkan bahwa sebelum air bah, rintik hujan aja nggak ada, makanya belum ada pelangi juga. Jadi Nuh ini membangun satu proyek yang dia nggak tahu, dia hanya bermodal taat. Ada sedikit boneknya ini, ada bondo nekat. Tapi Allah itu suka bekerja sama dengan orang yang nurut. Bukan berarti yes man ya, tapi kita patut bertanya di mana kita seharusnya mempertanyakan. Tapi soal sama Tuhan, apalagi sudah tertulis dalam firman, kita bertanya di tempat yang salah. Firman itu ya dan amin. Tidak buka Q&A atau tanya dan jawab. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, gak usah dipertanyakan, dia sungguhan jalan.
Nuh itu nurut. Salah satu kriteria orang yang bekerja sama, yang mau kongsian sama Tuhan. Maksudnya kongsian itu nggak tentu proyek. Proyek itu kan perbuatan kita. Hidup kita ini loh proyek Tuhan. Kita itu mesti kerjasama sama Roh Kudus. Jangan bangun hidupmu sendirian. Sebab manusia di luar Tuhan tidak bisa berbuah. Jangan pernah hidupmu menjauh dari Roh Kudus. Karena kita butuh Yesus. Mulai kita lihat ayat pertama. Saya jabarkan satu persatu ya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Emangnya Allah pernah lupa? Kenapa di ayat pertama dikatakan maka Allah mengingat? Mengingat di sini itu mengingat dalam kairosnya. Maksudnya mengingat di sini bukan berarti Tuhan lupa. Sebab Tuhan kita bukan pelupa, Tuhan kita juga tidak pikun. Allah yang sumber pengetahuan dan maha tahu. Tuhan itu tahu segala sesuatu, tetapi tidak segala waktu adalah waktunya. Ketika Nuh berada di bahtera, di atas 100 hari ceritanya, tapi bahkan 150, 40 ini sudah 200-an, Tuhan ingat dia. Ini yang disebut dengan God remembers you in His Kairos time. Allah mengingatmu di masa Kairos. Sering mungkin Anda mendengar Kairos. Kairos itu apa? Kairos itu artinya waktu Allah. Bukan waktu manusia, bukan waktu ilahi. Jam berapa ini? Jam 9, jam 10, bukan itu. Tapi waktu Tuhan telah tiba, berapapun jam yang ada di jam dinding Anda. Itu Kairos. Maka Allah mengingat Nuh. Nah, kalau hidup kita masuk dalam Kairos itu akan terasa semuanya berjalan cepat. Momentum demi momentum terjadi dan kita dibawa dari satu kejadian pada ke satu kejadian. Tapi kadang-kadang hidup juga bisa boring terus terang. Kairosnya Yusuf di penjara adalah ketika dia dipanggil keluar. Pertama-tama ada cipratan Kairos yang seolah-olah menjanjikan ternyata PHP orang itu. Dia mengartikan mimpi ini bicara soal promosi bagi salah satu dari dua orang yang menanyakan, satunya lagi hukuman. Setelah itu berjalan berapa tahun lagi dia dilupakan. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda gak masuk Kairosnya Tuhan? Kayak muter-muter di sana di padang gurun kayak orang Israel 40 tahun, padahal itu bukan salahmu, Anda menanti-nantikan. Yusuf kan sama, Yusuf kan dianiaya. Kairosnya dia itu berjalan cepat ketika tiba waktunya, ketika saat dia berusia 30 tahun, dia dikeluarkan dari penjara atas permintaan Firaun untuk mengartikan mimpi, lalu Perdana Menteri. Boom! Setelah itu 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan, dia jadi Perdana Menteri, lalu habis itu ketemu saudara-saudaranya reuni. Wah, itu kalau saya ceritakan, cepat sekali bergeraknya, meskipun tetap tahunan ya, 7 tahun masih ada masa kelimpahan, masa kekurangan, itu sendiri 14 tahun ketemu sama saudaranya 20 tahun tertelan. Tapi semua berjalan cepat. Kita sih kepinginnya begitu, kalau kita gak malas. Kita kepinginnya hidup kita tuh penuh dengan kejadian, keluaran, imamat, bilangan diulang. Tapi kadang-kadang hidup gak seperti itu, realitanya boring sekali. Seperti Nuh di bahtera. Menghitung hari, kok gak tiba-tiba, kapan keluarnya? Pernahkah Anda merasa kayak nunggu nih sampai kapan ya? Menanti itu sampai kapan? Kalau Kairos tidak kunjung tiba, seolah-olah Tuhan lupa, atau seolah-olah Tuhan melupakan dirimu. Jangan percaya bisikan iblis bahwa Tuhan lali. Tuhan gak pernah melupakanmu. He may not remember you in His Kairos, but He does not forget you. Dia mungkin tidak mengingatmu dalam Kairosnya, tetapi Dia selalu tahu di mana Anda berada di hidup ini. Kalau Kairos tak kunjung tiba, merapatlah ke Logos. Ini bahasa Yunanian ini. Jikalau Kairos tidak tiba-tiba, merapatlah ke Logos, yaitu firman yang tertulis. Kalau Anda tidak punya pengalaman supranatural, sedangkan kiri kanan menggembar-gemborkan, wah aku alami itu, stay faithful with Logos. It's more than enough for you. Setialah pada Logos, pada firman. Temanku dapat penglihatan, yang sana dapat nubuatan. Aku kok ya gini-gini aja ya, gak ada kejadian keluaran apalah. Gak ada, yang ada hanyalah bosan. Stay faithful. Nuh di dalam bahtera
Ketika hujan 40 hari, dia mungkin ikut ketakutan, dia manusia. 150 hari kemudian baru surut tuh airnya. Tapi dia di dalam bahtera. Ya, di dalam bahtera. Dia menunggu, gak berani buka jendela. Paling tidak 40 hari pertama gak berani buka. Gak ada jendela. Buka atapnya. Buka bisa masuk banjir. Dia gak pernah dibuka. Dia gak tahu dunia luar. Dia cuma tahu bahwa Tuhan taruh dia di situ. Dan dia mesti setia. Karena firman ke-1 sedang digenapi. Dia belum terima firman kedua. Firman pertama seolah-olah memenjarakannya, membuat dia stuck di sebuah tempat. Tapi dia tahu, kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan bertanggung jawab. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Better not to go anywhere, but staying with. Lebih baik Anda tidak pergi kemana-mana, beranjak kemana-mana. Selama Anda bersama dengan Yesus, Anda fine-fine saja. Daripada Anda tergesa-gesa, Tuhan gak datang-datang, Anda mempersembahkan korban, lalu habis itu terima hukuman seperti Raja Saul. Samuel gak tiba-tiba, 7 hari dia tunggu seminggu, berapa hari ini, kapan dia persembahkan dan melanggar firman. Seolah-olah hidupmu mengalami kemajuan, tapi nanti akan menuai hukuman. Saya mendingan jalan di tempat, selama saya jalan di alamat yang tepat. Selama saya jalan bersama dengan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan. Kalau hidupku gak jalan-jalan, saya mendingan sama Yesus dan gak kemana-mana. Daripada saya diajak pergi tapi oleh setan. Kelihatan saya dapat kemakmuran ketika saya dapat berkat. Seluruh dunia ku berikan kepadamu asal kau mengangguk dan menyembahku. Gantilah, ubahkanlah itu batu menjadi roti untuk makananmu. Kelihatannya heboh, tapi kalau iblis yang buat, saya gak mau bagian. Saya mendingan dengan Tuhan Yesus and nothing is happening. Faithfulness itu adalah otot pertama untuk kerjasama dengan Allah. Kalau Anda dan saya tidak bisa loyal sama Tuhan ketika tidak terjadi sesuatu di hidupmu, doamu tidak dijawab, harapanmu belum juga menemukan titik terang, maka kita tetap harus loyal sama Tuhan. Tuhan hanya bekerja sama dengan orang yang loyal dengan Dia. Loyalitas itu segala-galanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka Allah mengingat Nuh dan remembered Noah. Ingat sekali lagi, kalau Anda belum ketemu Kairos, stay with Logos. Tinggal dengan firman yang sudah Anda ketahui. Lalu di ayat 1b dikatakan, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi di sini ada sebuah pelajaran yang kita bisa petik. Allah yang membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Berarti Tuhan itu selalu pegang kendali pada waktu air naik dan pada waktu air turun. Ketika hidup kita pasang, Tuhan tetap pegang kendalinya. Ketika hidup kita surut, Tuhan tetap pegang kendali. Orang Kristen, kalau kita anak Tuhan, kalau kita mau jalan dengan Yesus, kita harus punya pewahyuan dan simpan. Jangan tercuri oleh keadaan dan pengalaman. Apapun boleh terjadi atau tidak terjadi dalam hidupmu, remember this, so long selama Anda masih stay dengan Yesus, Yesus masih stay dengan Anda. Dan kalau Yesus ada di pihakmu, siapa lawanmu? Berarti kalau Tuhan ada di hidup kita, Dia pegang kendali segala sesuatu. Airmu pasang, Dia di sana. Airmu surut, Dia di situ. Bisnis bagus, itu Yesus. Bisnis lagi terpuruk, terpuruklah dengan Yesus. Waktu Anda disukai, dari Tuhanlah itu popularitas atau popularity. Bukankah Tuhan yang berkata sama Musa, sama dengan Yosua, aku akan membuat namamu besar di Israel. Ketika namamu dihina, ketika Anda dicerca dan dibuat lupa, dulunya anak kesayangan papa, Yusuf di penjara, lalu habis itu dia masuk bui, gak pernah ada orang ini eksis di bumi. Itu pun Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tidak punya maksud celaka. Pasti ujungnya ada kemuliaan. Janganlah kita menilai, janganlah iman kita dipengaruhi dengan outcome atau hasil akhirnya. Iman kita itu bukan kepada apa. Iman kita itu harus berpaut pada siapa. Iman kita itu bukan tergantung pengalaman kita. Iman kita itu adalah kepada seorang pribadi yang gak pernah berubah.
Kalau tahun 2024 di masa-masa pergeseran hebat, ada banyak sekali goncangan akan terjadi. Anda akan terkejut nanti. Orang gagal baru ada, orang berhasil baru ada. Nanti apa yang digandrungi oleh dunia, dalam waktu seminggu tiba-tiba seluruh dunia hilang selera karena satu kejadian. Anda jangan kaget loh ya. Misalnya kayak sekarang orang tergila-gila dengan K-pop. Anda kan terkejut loh. Kartu itu bisa ganti loh. Dunia ini pergeserannya kan butuh berabad-abad, tapi di tahun ini nanti pergeserannya bisa minggu. Anda akan terkejut. Saya tahu seorang artis internasional yang tiba-tiba dalam waktu sekejap jatuh popularitas cuma dalam hitungan hari. Hitungan hari. Dia nggak terpikirkan kok bisa begitu. Will Smith contohnya. Ini saya nggak kenal. Sekali tampar, langsung bagaimana. A lot of things could happen, whether antara itu disengaja atau tidak sengaja, yang bisa mengubah semuanya shift dalam sekejap. Kalau dulu butuh berabad-abad, di zaman sekarang ini perubahannya bisa hari. Berarti seorang nabi bisa jadi perdana menteri cuma dalam waktu hari di penjara itu. Tapi satu hal, orang yang kenal Tuhannya akan bertindak. Dia selalu ditemukan di sisi perkenanan Allah. Karena itu pegang pewahyuan ini. Jangan baca imanmu lewat kondisimu. Imanmu itu sudah harga mati, tutup buku. Jangan ditambahi tulisan apa-apa, jangan dikurangi. Aku akan hidup di dalam perkenanan Allah. Aku berusaha taat, kalau aku gagal, aku bangkit segera. Udah itu aja lah kira-kira bahasa manusianya. Selama aku udah hidup dengan kode begitu, Tuhan selalu ada bersamaku. Dan kalau Allah bersama dengan saya, laut mau pasang surut, air mau naik turun, God is in control over my life. Saya tidak tunggu dulu sikon baru menentukan perasaan. Ini yang saya rasakan, dan saya rasakan dengan iman. Bahwa apapun terjadi di hidupku atau belum terjadi, selama aku jalan di dalam poros kehendak Allah, selama aku secara sadar mengikuti Tuhan dengan sengaja, aku tahu, my God is in control over my life. Tuhan pegang kendali atas hidupku, dan aku tidak akan takut atau gentar. Saya tahu apapun terjadi dalam hidup saya, Dia yang pegang nakoda. Dengan ini, maka stres level kita akan turun sendiri tahun ini. Stres yang perlu tetap ada di situ, karena dunia ini memang membuat orang stres. Tapi hidup rohani kita nggak stres. Kalau garam kehilangan keasinannya dengan apa digarami, hidup rohani itu nggak boleh stres. Karena hidup rohani itulah antioksidannya, antibiotiknya stres. Tapi kalau orang kerohaniannya stres, dengan apa kau sembuhkan stresmu di dunia? Itulah sebabnya saya tutup di sini, saya kunci, saya lock in. It's final, sudah final, bukan semifinal di dada. Saya yakin dalam hidup saya, Tuhanku pegang kendali. Tugas saya cuman sengaja mengikutinya. Saya tidak mau menyimpan sesuatu antara saya dengan Tuhan yang bisa menuduhku. Kalau ada sesuatu yang kusadari, aku cepat bereskan. Udah itu aja kode passwordnya. Selama saya hidup begitu, I'm worry free of concern. Saya tahu Tuhan yang tanggung jawab atas hidup saya dan masa depan saya. Kalau Anda bisa hidup kayak gitu, you'll be one happy Christian. Ini yang disebut bahagia sesungguhnya. Bahagia itu bukan barang. Bahagia itu tenang. Bahagia itu bukanlah kepastian secara fisik atau lahiriah. Bahagia itu keyakinan secara rohania. Kalau hatimu menyimpan kesimpulan bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup saya, sekalipun aku di dalam bahtera tidak melihat jendela, asal Tuhan ada di hidup saya, gua nggak takut apa yang di luar situ. Cepat lambat aku akan keluar. Setan mungkin bisikan di telingamu, karena waktu tenggelam itu kan setan masih tetap berkeliaran. Bayangin peperangan rohani Nuh jadi luar biasa, karena kalau semua orang mati, Nuh satu-satunya customer yang diharapkan setan peroleh. Sekarang ini kan setan harus bagi tugas, karena jumlah manusia miliaran.
Nah kalau semua miliar manusia itu mati semua, tinggal satu keluarga, bukankah satu keluarga itu dibombardir sama seluruh setan? Saya percaya setan juga pasti akan bisikan ke telinga Nuh. Lu ikut tenggelam lu, Tuhan sudah dilupakan kamu. Tuhan udah lali, Tuhan udah lupa sama kamu, He forgets you. Dia pasti kan mikir kapan ini selesainya. Kalau Anda lagi jalan-jalan gak terasa waktu berlalu dengan cepatnya. Tapi kalau Anda dikungkung masuk di dalam sebuah batra, meskipun gede batra itu 150 meter ya, lalu 25 meter tingginya, itu besar. Tapi kalau Anda di situ saja selama 1 tahun, pasti sumpek. Setan pasti bisik. Dia udah lupa sama kamu. Tuhan sudah lupa. Nuh tahu apapun terjadi di luar sana, Allah yang memegang kendali atas hidupnya. Dia tahu dia akan come out fine. Dia pasti akan keluar dengan baik-baik. Ini yang terjadi di luar situ. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Nuh gak tahu. Allah bekerja di tempat rahasia. Bisa aja dia kena panic attack loh. Wah, panic attack. Saya dulu pada waktu saya masih kecil, saya kalau dimasukkan tempat yang sempit gitu tuh saya bisa panik, gak bisa nafas padahal oksigen ada. Tapi sekarang kadang-kadang kalau mesti harus check up apa segalanya, MRI misalnya dulu soal lutut saya masuk semuanya gak boleh goyang, itu saya gak takut. Ya, roh saya bisa menguasai rasa takut saya yang sudah saya bawa dalam jiwa saya dari sejak saya kecil. Saya selalu ingatkan saya kalau masuk ke tempat sempit, whatever happens out there di luar sana, Tuhan akan take care saya di tempat kecil ini. Nuh itu punya perasaan begitu, dia gak pernah dapat panic attack. Panic attack itu dimulai dari orang-orang yang gelisah. Nuh tidak kena panic attack, padahal semua setan sedang attack dia dengan panik. Nuh selalu berkata, apapun terjadi di luar sana, aku percayakan pada Tuhanku. Tugasku hanyalah di sini. This zoo is my responsibility. Kebun binatang ini adalah tanggung jawabku. Selebih ini tugasnya Tuhan. Enak loh kalau kongsian sama Tuhan itu. Tolong jangan otak-atik bagian mitramu yang lebih besar. Panik itu dimulai ketika Anda mencoba jadi Tuhan atas hidupmu sendiri. Wah, di situ kita panik gak karuan. Biarkan Tuhan jadi Tuhan. Ya, biarkan Anda jadi Anda. Ditutupnya mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Nuh gak tahu ini. Yang menulis kitab Kejadian itu Musa, dapat pewahyuan di Sinai 40 hari 40 malam. Tuhan curahkan hatinya, ditulis dalam Torah. Bukan Nuh yang nulis ini. Nuh gak tahu ayat 2 ketika terjadi. Anda juga gak tahu apa yang Allah sedang kerjakan for you di luar situ. Meskipun keadaanmu di Batra gak berubah. Sami mawon saudara, tetap sama. Semua berjalan di tempat. Ayat 3, dan makin surutlah air dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Nuh masih belum ngerti, dia taunya dari mana? Kita baca ayat 4, dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Persis seperti iman Nuh. Dia percaya nanti dia pasti akan keluar bahtera, fine saja. Jikalau dia ditanya, how are you Nuh? Setelah 1 tahun di batra, dia akan keluar berkata, I'm fine, thank you. Ya. Dari ayat ini secara simbolik, secara profetik, dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, lupakan tanggalannya, gak ada superstisi. Terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Luar biasa ya. Pahami Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, kalau Anda melibatkan Tuhan di dalam hidupmu, problema terbesarmu tetap akan mendaratkanmu di atas pegunungan yang tinggi. Bedanya orang fasik kalau kena masalah, setiap kali selesai masalah itu mereka mendaratnya di tempat yang tidak tepat. Selalu di tempat yang salah, ketemu orang yang salah, untuk tujuan yang salah, di waktu yang salah. Tapi kalau Anda melibatkan Tuhan, termasuk dalam permasalahan, jangan pernah lepaskan iman, jangan lepaskan pengharapan ketika tidak terjadi apa-apa, tidak ada kejadian. Anda tetap stay dengan logos, tetap Anda setia, loyal pada firman, sekalipun tidak ada firman tambahan, sekalipun tidak ada peneguhan, sekalipun tidak ada manifestasi. Kalau Anda setia, setiap masalah akan mendaratkanmu di tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nuh membangun bahtera itu di sebuah gunung. Kan itu terapung-apung. Tadi siang saya jelaskan sedikit gambaran tentang bahtera. Bahtera itu tidak seperti Titanic. Bahtera itu seperti kotak sepatu.
Itu ada ukurannya tadi, bahkan saya beritahukan di ibadah sebelumnya, kira-kira bisa masuk berapa domba kambing, berapa ratus ribu di dalam situ, setengah bahtera saja. Dan itu kan terapung-apung. Kan dia bangunnya di atas gunung. Makanya Nuh itu pasti garu-garu kepala. Kalau dia nggak punya iman, nggak mungkin dia buat. Disuruh kasih bahan aspal lagi luar dalamnya untuk bisa, supaya air nggak bisa menembus. Sedangkan hujan aja, rintik aja belum pernah terjadi di bumi. Jadi dia garuk-garuk kepala. Apa itu hujan lebat? Dia nggak ngerti. Selama ini irigasi itu dari mata air dari bawah. Waktu itu bumi belum pernah diairi dari atas. Dan ketika bahtera itu dibikin di atas gunung, makanya butuh 70 tahun untuk bisa selesaikan bahtera itu. Karena dia angkat kayu, naik ke gunung, naik ke puncak gunung. Tapi Nuh sendirian dengan istri dan anak-anaknya. Dan ketika dia bangun di atas gunung itu, bahtera itu nanti mendarat di tempat lebih tinggi. Gunung Ararat is a very tall mountain. Gak pernah Tuhan itu izinkan kita mengalami pencobaan, lalu akhirnya kita itu kembali ke not semula. Do sih ketemu do, tapi do-nya satu oktav lebih tinggi lain kali. Because we are not a bunch of stupid people, we are God's people. Kita adalah umat Allah, kita bukan orang-orang yang bodoh. Umat Allah itu belajar dari kesalahannya pula, lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Itu mahkota kita. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu, gak pernah kita itu kembali ke do yang sama. Kita kembali ke do lagi. Pernah gak Anda merasa, loh kok aku diputer-puter terus gini ya masalahnya. Tapi kalau Anda lulus, gak di WA, gak di apa itu, di apa kalau diulang lagi itu, di apa? Di hair lagi. Asal Anda lulus ya. Makanya kalau Tuhan Anda mau itu luluslah. Kalau Tuhan cari karakter, berikanlah. Kalau Tuhan cari percaya, berilah iman. Kalau Tuhan suruh Anda bersyukur, bersyukurlah. Kalau suruh ampuni, ampunilah. Kalau suruh lembut hatilah. Jangan nolak Tuhan. Kalau Tuhan suruh, agenda Tuhan harus jadi. Kalau Anda jadikan agenda Tuhan dan itu yang lain ditambahkan. Nah nanti kalau kita tuh nurut sama Yesus, gagal pun jangan merasa kalau gagal sekali sudahlah aku produk gagal. Jangan gitu. Tadi di kebaktian sebelumnya saya juga jelaskan, Tuhan tuh gak mudah menyerah sama kita. Tuhan tuh sabarnya itu tadi saya kasih kiasan, gak perlu saya ulang di sini, dengarkan sendiri. Tapi Tuhan itu sabarnya tuh wow sama kita. Jadi gak ada. Kalau ada orang Kristen yang merasa Tuhan itu sudah menyerah, Anda percaya dusta. Kalau ada orang Kristen yang sudah menyerah atas hidupnya, Anda itu menentang Tuhan. Tuhan aja belum menyerah atas hidupmu, apa hakmu menyerah atas hidupmu sendiri? Emangnya lu punya lu? Bukankah Anda sudah dibeli? Hari ini kabar perjamuan kudus, kita itu tidak berhak atas hidup kita. Kalau Tuhan belum menyerah atas kita, jangan sekali-kali kau menyerah atas hidupmu. Makanya bunuh diri itu menghujat Allah. Tuhan berkata, aku belum quit kok, kamu quit. Ngapain kamu sekarang di sini? Ketemu di tahta Tuhan loh. Kok kamu di sini? Aku tidak memanggil kamu. Iya Tuhan, aku datang dengan kasih sendiri. If God doesn't give up on you, Tuhan tidak menyerah atas bisnismu, studimu, kesehatanmu, Anda tidak berhak menyerah. Sebab Anda bukan milikmu sendiri. Anda sudah dibeli. Saya nggak berhak loh tidak suka sama saya sendiri. Saya nggak berhak untuk menghina diriku sendiri. Karena saya bukan milik saya lagi. Misalnya kalau ada satu tanah, saya bangun di atas itu bidang usaha, toko atau hotel atau apa. Lalu tanah itu dibeli. Saya berubah loh. Saya lengser loh dari pemilik menjadi pengelola loh. Kalau dulu saya runtuhkan itu terserah gua. Karena itu kan milik saya. Tapi setelah itu dibeli, saya pengelola. Kalau saya runtuhkan, saya bisa disu, saya bisa masuk bui, saya bisa dituntut. Setiap orang yang suka melukai diri sendiri, yang suka speak down, merendah, bukan hina Allah. Tuhan akan menuntutmu. Apa hakmu kau menyerah atas dirimu sendiri? Apa hakmu? Jadi saya ingin Anda untuk mengerti sesuatu bahwa, sesuatu yang berharga bahwa, kalau kita libatkan Tuhan di hidup kita, problema kita itu akan mendaratkan kita di tempat satu oktav lebih tinggi. Dulu di gunung apa, sekarang di pegunungan Ararat. Gak pernah dia akan membuat kita berakhir di lembah, itu gak pernah. Sekarang mungkin jalan lembah, gunung menunggumu. Ngomong kanan kirinya, Araratmu di depan. Susah nih kadang-kadang kita agak pelat, Ararat. Susah ngeremnya, Ararat gitu ya. Tapi ya itulah maksudnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai bulan yang ke-10 ayat 5, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Nah, kelihatan gunungnya.
Coba lihat ya ayat 5. Ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Perhatikan ini. Ayat 5. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ketika masuk ke bahtera, Nuh dapat suara Allah. Masuklah. Kalau Anda baca di pasal 7 ayat 1, masuklah ke dalam bahtera. Tapi keluar dari bahtera, Tuhan belum kasih firman. Jadi Tuhan berfirman 2 kali sebelum ini. Yang pertama, puluhan tahun yang lalu Tuhan berfirman, buatlah bahtera. Lalu ketika bahtera itu jadi, Tuhan berfirman lagi, masuklah ke sini, masuklah ke dalam bahtera itu. Tapi di ayat 6, Tuhan tidak berfirman. Nuh mengintip, membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu karena dia ingat firman Tuhan yang ke-1-2. Tuhan berfirman di firman yang pertama dan kedua, Tuhan berfirman, aku menyuruhmu membuat bahtera karena aku akan menurunkan hujan 40 hari lamanya. Ingat ya? Lalu di firman berikutnya Tuhan berkata, masuklah ke dalam bahtera itu karena dunia akan kutenggelamkan. 40 hari akan terjadi air bah. Nuh tidak menunggu sampai Tuhan berbicara audible lagi. Disinilah pentingnya kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah cerewet. Tuhan tidak akan memberitahu kepadamu yang sepatutnya Anda tahu sendiri. Lucunya orang Kristen, anak Tuhan, kadang-kadang kita sudah jelas-jelas dapat tulisan firman, kita masih minta peneguhan. Nuh gak minta peneguhan. Sesudah lewat 40 hari, dia ingat. Tuhan pernah bilang 40 hari akan terjadi hujan lebat. Ini hari ke-40, dia di bahtera menghitung hari. Dia punya waktu. Waktu hari menunjukkan ke-40, dia merasa mungkin sudah waktunya aku harus mengintip, melihat. Ketika hujan sudah reda, setelah menunggu sekian lama di bahtera, waktunya aku membuka tingkap yang aku buat sendiri pada bahtera ini. God tells us what we practically need to know. God will not tell you more than you need to know. Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang secara praktis kita perlu ketahui. Tuhan tidak akan memberitahu kepada kita sesuatu yang kita belum perlu tahu. Tuhan tidak berfirman lagi sama Nuh. Nuh. Suara yang sama berkata, buatlah bahtera. Suara yang sama berkata, masuklah dalam bahtera. Sekarang keluarlah dari bahtera. Tuhan tidak akan beritahu. Jadi di sini penting Nuh mengingat-ingat apa yang Tuhan pernah firmankan. Di sini penting sekali kita menggunakan pengetahuan kita. Di sini pula kita harus tahu bahwa knowledge and common sense atau pengetahuan umum itu juga dari Tuhan. Meskipun bukan firman. Gak usah menunggu. Suatu hari saya pernah ditanya sama satu orang, mana ayatnya? Gak boleh ngerokok. Saya bilang rokok itu tidak sepenting itu sampai masuk di Alkitab. Gak perlu tanya sama Tuhan yang kita bisa tanya ke dokter. Gak perlu tanya ke Tuhan yang kita bisa tanya langsung ke orang sebelah kiri kanannya. Pengetahuan umum, sains, secara ilmiah tahu kalau orang yang menghirup, jangankan yang menghisap, yang menghirup juga kena racunnya. Saya bilang, bro, saudaraku, gak perlu Anda cari semuanya di Alkitab. Use your common sense tuh. Pakai pengetahuan umummu. Ya. Di sini Tuhan tidak ngomong sama Nuh. Tapi Nuh rasa itu tanggung jawabnya untuk dia mulai membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. 150 hari kemudian baru surut. Dia masih tunggu berapa hari lagi. Pokoknya itu masih ada banyak episodenya. Tapi di sini saya tahu bahwa Nuh selama di bahtera, dia tidak tersesat jiwanya. Selama dia menunggu, saya rasa ini yang lebih hebat daripada air bah adalah mereka satu bumi cuma tinggal satu keluarga 8 orang. Nuh bisa jaga imannya. Saya memiliki satu konsep di sini bahwa iman itu selalu melihat ke jendela. Iman itu tidak pernah melihat ke tembok. Nuh itu menunggu-nunggu hari kapan aku bisa buka tingkap yang ada pada bahtera. Faith always expects. Faith doesn't give up. Iman itu selalu ekspektasi dan dia tidak gampang menyerah. Jangan percaya orang yang berkata aku beriman tapi dia gampang menyerah. Orang itu belum beriman. Setahu saya orang beriman itu selalu lihat jendela. Kapan tuh jendela bisa saya buka?
Orang yang beriman pada Tuhan itu selalu berharap. Bukankah iman itu adalah bukti segala sesuatu yang tidak terlihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu ayat 7, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengeluarkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam batra. Di mana Tuhan dalam semua eksperimentasi ini? Kalau Anda baca, Tuhan begitu nyata di awal-awal suruh Nuh buat batra. Karena mungkin memang Nuh perlu pewahyuan begitu, karena dia akan buat sesuatu yang sangat sama sekali absurd. Di zamannya itu orang anggap dia bikin batra itu gila, apalagi di atas gunung. Nuh perlu pewahyuan yang keras, dan Nuh mendapatkan suara yang jelas. Bangun batra, masuk dalam batra. Nuh perlu hentakan, karena sebentar lagi akan ada hukuman yang mengerikan, seluruh dunia binasa, kecuali ikan, burung pun mati semua. Tapi ketika membuka batra, Tuhan berkata kalau semuanya harus aku instruksikan, kan anakku ini jadi manja. Maukah Anda dan saya punya anak yang selalu harus diberitahu? Firman itu sekali, misalnya, nak, jangan telat makan, dia makan. Puji Tuhan tuh anak nurut. Tapi Tuhan tidak menciptakan yes man. Nah bayangkan kalau anak kita makan, ayo makan, ya di depan makanan. Doa dulu, Tuhan Yesus, amin. Dia nunggu, loh ya makan, oh ya, makan. Sendoknya di mulutnya, loh dikunyah. Dia harus setiap instruksi. Oh dikunyah. Loh jangan disimpan di mulut, seperti bayi aja, ditelan. Sendoknya diturunkan. Aduh repot ya, kalau punya anak begitu ya. Tuhan tidak membangkitkan anak begini. Kristen yang harus diberitahu setiap langkahnya, lu gini ya, ayo ambil lagi. Aduh, kadang-kadang Tuhan hanya beritahu seperti orang tua yang bertanggung jawab. Makan. Tuhan akan beritahu yang dia perlu. Makan itu bukan begitu, nak, sendoknya begini, ngambil ini, diajari sama mama. Tapi kalau sampai umur 20 masih diajari cara makan, itu kan juga kegagalan papanya. Tuhan tidak akan ajari Anda dan saya segala sesuatu. Tuhan ajari Nuh bangun batra. Tuhan kasih hentakan yang kuat, karena sebentar lagi ada suatu kejadian yang begitu hebat. Tapi ketika mau keluar batra, he left Nuh alone to decide. Dia seolah-olah mundur satu langkah, tidak meninggalkan Nuh. Dia mundur satu langkah, biarkan Nuh punya kebijakan sendiri. Dan biarkan Nuh eksperimentasi, dan pakai semua pengetahuan dan common sense, pengetahuan umumnya, naluri, akal budinya, seperti kayu bakar. Saya kayak seperti sebuah modal untuk bijaksana. Allah mengizinkan Nuh untuk membuat keputusannya. Kapan tuh buka tingkap langit itu, toh resources sumber dayanya udah dikasih. Allah sudah memberi dia 2 firman. Yang satu firman yang satu ratusan hari yang lalu. Firman yang satunya lagi puluhan tahun yang lalu, 70. Tuhan kasih 2 firman, orang ini sudah bisa melangkah. Tuhan kasih kita firman setiap minggu, bukannya kita harus berlari. Tuhan kasih dia ruang kebebasan untuk Nuh memutuskan. Dan terjadi kontes di antara dunia burung. Untuk pertama kali gagak diadu sama merpati. Nuh harus mengerti hewan-hewan yang dia pimpin. Nuh harus bisa menguasai prakaryanya sendiri. Nuh memilih seekor burung gagak. Belum pernah sebelumnya setahu saya burung gagak dipakai oleh Tuhan. Nanti zaman Elia burung gagak dapatkan repeat order untuk kasih makan seorang nabi. Nuh pakai gagak dilepaskan, mungkin selama di batra dia bukan pengangguran. Dia lihat dan mempelajari setiap fauna yang ada di dalam kuasanya. Hewan yang haram, tidak haram, 7 pasang yang tidak haram, yang haram 1 pasang. Dia pelajari satu-satu di satu-satu. Dan Nuh belajar dari seorang petani selama ratusan hari. Dia mengerti zoologi. Dulunya dia berurusan dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Sekarang dia berurusan dengan hewan, karena semua pohon mati. Semua sayur mayur tidak ada.
Nuh hanya ambil makanan-makanan, mungkin kacang-kacangan itu, yang penuh dengan antioksidan, penuh dengan proteinnya. Sebelum itu belum terjadi yang namanya wagyu, belum ada pembunuhan hewan, belum ada steak, itu belum ada. Ya. Dan Nuh mempelajari satu-satu dan dia menemukan, burung gagak ini kok lincah ya? Memang lincah, kalau nggak percaya burung gagak itu yang obrak-abrik sampah saya waktu saya sekolah di Kanada. Dan burung itu terbang pulang sampai pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nuh lepaskan burung gagak, tapi burung gagak ternyata punya satu sifat yang kurang bagus, dan ini juga berbicara tentang orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan memilih merpati over gagak. Bukan karena warnanya, kalau warna kulit tidak ada yang superior. Manusia itu dicipta dalam gambaran rupa Allah, bukan seni warna. Kalau orang pakai ayat ini untuk rasisme, itu salah setengah mati. Ya, tapi gagak itu punya sifat, dia suka bangkai. Dan gagak itu susah komitmen. Dia adalah hoppers. Hoppers itu yang suka lompat-lompat seperti belalang pelompat. Dia nggak bisa tinggal tempat pada satu tempat. Dia itu sukanya itu keliling-keliling dari satu sampah ke sampah. Dan gagak itu punya selera yang rendah, suka yang bau. Dan dari sini waktu dia lepaskan gagak itu pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Jangan menjadi seperti gagak kalau kita mau kerja sama-sama Tuhan. Tuhan suka sifat loyal. Tuhan suka sifat komitmen. Tuhanlah penggagas pernikahan, bukan perselingkuhan. Perjinahan itu dari setan. Satu wanita, itu ide Allah saat Adam dan Hawa. Seumur hidup sampai kematian memisahkan, itu ide Tuhan. Kita langsung tahu di sini. Nuh lepaskan gagak, tapi gagak itu pulang pergi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh dalam bahtera itu. Karena seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Tapi tidak pernah ada perincian jelas bagaimana gagak itu ditangkap oleh Nuh. Ketika Nuh mengulurkan tangannya, dia hinggap di lengan Nuh. Tidak ada begitu. Gagak itu sifatnya independen atau mandiri, maunya sendiri. Dia bukan communal animal, dia predator, dia oportunis, dia melihat barang-barang sampah dan sebagainya, dia ke sana, dia tidak ada sifat, tidak ada sifat yang baik. Saya pelajari sesuatu dari ayat ini. Ada dua burung yang menjadi kontes di dalam kitab Kejadian. Nuh pakai burung pertama, dan burung pertama tidak melakukan tugasnya. Nanti kalau Anda baca, gagak itu sampai ketemu karkas atau ketemu bangkai, dia tidak akan kembali ke Nuh. Tetapi burung merpati itu hewan yang bisa ditrain atau bisa dilatih. Saya melihat cara Nuh berinteraksi dengan burung gagak beda dengan burung merpati. Kenapa Tuhan memakai burung gagak di zaman Elia? Tuhan pakai sesuatu yang kontras saat itu untuk menunjukkan mujizatnya. Kalau orang dengar cerita Elia dikasih makan burung merpati, mungkin ada pesuruhnya, ada yang menyuruhnya. Tapi kalau gagak, hewan liar yang punya pikiran sendiri dan mandiri, bisa ngasih makan si nabi, itu pasti Tuhan. Gagak bukan pilihan pertama. Dibutuhkan burung kedua untuk bisa menyelesaikan tugas yang mulia, yaitu untuk memberitahu sang nabi bahwa air sudah surut. Dan akhirnya gagak itu pulang. Dia menunggu 7 hari lagi, ayat 10. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Garis bawahi. Dari situlah, bukan selalu melulu dari Allah. Allah memberi kita pengetahuan, akal budi, common sense, dan pengalaman sebelumnya. Hendaklah kita belajar dan bisa memetik kesimpulan. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Dari apa Nuh tahu? Dari yang namanya hewan loyal ini, merpati, pulang membawa pada paruhnya sehelai daun zaitun. Nuh pakai keahliannya sebagai seorang agrikultur, seorang petani. Nuh itu seorang petani yang disuruh bikin kapal. Ini pun tidak masuk akal. Dan Nuh tahu sebagai seorang petani bahwa pohon zaitun itu tinggalnya, hidupnya di lower hills atau di bukit yang rendah.
Dia bukan di pegunungan tinggi. Di pegunungan tinggi pohon zaitun mati. Waktu dia bawa itu merpati, dia lihat Tuhan tidak perlu berfirman, dia langsung tahu menarik kesimpulan. Ada pada paruhnya daun zaitun, maka Nuh langsung mengerti air sudah surut sampai ke level bukit-bukit yang rendah. Dia langsung tahu. Tidak semuanya akan datang lewat pewahyuan. Makanya itu setiap tahun ini Anda perlu berdoa, dan dalam doa Anda dalam hadirat Allah buat perencanaan. Kalau kita mungkin kurang mampu, mungkin kita punya kelemahan matematika, gandeng seseorang dalam tim yang bisa dipercaya. Ayo kita sama-sama hitung-hitungan. Libatkan Tuhan, bukan manja sama Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara, karena Allah bekerja sama. Tidak dengan orang yang yes man harus kasih instruksi setiap langkah. Tapi Tuhan bekerja sama dengan orang yang punya hikmatnya. Hikmat Allah itu juga dalam berencana. Karena itu tahun ini jangan nyanyi ke shera whatever will be, will be. Will I be successful? Will I be not successful? Will I be rich? Will I be poor? Mari kita semuanya anak-anak muda harus buat rencana. Anda harus bisa mapping sendiri kira-kira kuatmu di mana. Apa yang membuat Anda paling puas batinnya? Oh, berarti aku harus belajar hospitality, bukan as ministry, tapi belajar di sekolah. Beberapa orang yang kuliah, meskipun Anda masih SMA atau SMP, Anda sudah harus tahu jurusan apa kira-kira. Jangan serahkan ke nasib. Yang punya pekerjaan juga sama. Jangan buka itu berdasarkan untung-untungan. Pastor doakan, iya, tetap ada faktor X-nya, atau lebih tepatnya faktor G atau faktor God. Tapi jangan sampai Anda melulu jadikan Tuhan alasan untuk Anda tidak berencana. Mari kita sama-sama punya hikmat Nuh. Selama 150 hari surutnya air itu, dia belajar satu-satu yang Tuhan percayakan di tangannya. Dia selidiki sifatnya, dan jatuhlah pilihannya pada dua burung yang juga bisa bicara tentang kehidupan kita. Burung yang satu ini lincah, dan dia itu bisa oportunistis sekali. Dia itu selalu orang yang cari kesempatan dalam kesempitan. Burung ini selalu hinggap dari satu bangkai ke bangkai. Aku bisa pakai dia. Kalau sampai dia berhenti di tempat, dia nggak kembali, berarti dia menemukan bangkai kesayangannya. Tapi untuk bisa mengambil keputusan terakhir, Tuhan Nuh kasih burung merpati. Dia coba burung merpati ini kelihatan kok bisa ditren. Gagak disuruh ke kanan ke kiri seperti kucing nggak bisa dilatih, tapi anjing bisa dilatih. Dia melihat perbedaan. Yang satu ini dimuridkan, yang satu ini liar, yang satu ini Kristen liar, yang satu ini Kristen yang jalan-jalan, mau ke gereja mana-mana, hopper. Anehnya, orang Kristen yang hopper, yang lompat-lompat dari satu gereja ke gereja, dari satu KKR ke KKR, dia kira dia dapat gizi, no, dia dapat bangkai. Gizi itu nggak didapat gitu, gizi itu didapat dari tanah, ditanam di dalam pelataran Tuhan. Kaget, Anda kan lihat ya, beberapa Kristen yang paling bermasalah adalah Kristen yang liar, yang keliling-keliling kemana-mana. Itu yang paling bermasalah. Sebab ketika Nuh melihat yang satu liar, yang satu ini bisa ditren. Mungkin di dalam bahtera itu kan tingginya meter-meteran itu. Dilepaskan, dia kembali. Burung hantu dia tidak lepas, burung lain mungkin tidak lepas. Burung gagak tidak dilepas, dia lihat aja lincah itu burung gagak lihat. Selalu bisa cari kesempatan. Tetangganya itu burung lain, di situ burung beo mau dicucuk sama dia. Dia melihat sifat-sifat itu. Nuh pelajari, Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya perencanaan tahun ini. Saya dorong Anda untuk berencana. Berencana. Setiap kita juga, apapun profesi kita, use the common sense. Dan ketika Nuh mengambil kembali si burung yang merpati ini, dia melihat ada di paruhnya daun zaitun yang segar. Dia mengambil kesimpulan, I think it's time to open the window. Tuhan tidak berfirman. Ini namanya mitra. Allah tidak harus memberitahu kepadanya, makan, taruh sendok, angkat sendok. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tapi burung itu sudah tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu. Tuhan tidak berfirman. Dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Saya kasih Anda 3 catatan di sini untuk Anda tuliskan. Bekerja sama dengan Tuhan itu seperti apa? 1, kalau kita mau jadi kongsiannya Tuhan dalam hidup ini,
kita harus percaya di hati dulu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Belajar satu kata ini dalam bahasa Inggris, bukan believe, trust. Tahun ini kita harus lulus to trust Jesus. Percaya di hati bahwa Tuhan pegang kendali. Jangan lagi menjadi orang yang kena panic attack. Loh Pastor Philip, apakah itu pilihanku? Anda bisa lawan. Dengan apa kita melawan? Dengan iman. Dengan pedang roh, yaitu firman. Jangan jadi orang Kristen yang suka reaktif. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang suka panicking. Percaya di hati bahwa Tuhan pegang kendali adalah fondasi untuk kerjasama dengan Tuhan di dalam hidup ini. Without faith, you cannot please God. Tanpa iman, tidak mungkin Anda bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman, Anda pasti tidak akan tenang. Belajar to trust God, not your circumstance. Belajar percaya Tuhan, bukan keadaan. 2, mari kita buat komitmen pakai pengetahuan yang sehat dan akal budi kita. Ini yang saya sebut begini. Every knowledge belongs to God. And every good knowledge submits to the knowledge of the Bible. Setiap pengetahuan yang baik itu milik Tuhan, pengetahuan yang benar. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bukan matematika. Itu adalah ciptaan Allah. Semuanya itu tunduk di bawah pengetahuan firman-Nya. Otoritas tertinggi orang percaya adalah apa kata Alkitab. Tapi Alkitab tidak mengatakan segala sesuatu di hidup kita. Karena Alkitab kalau mau mengatakan semuanya, satu library perpustakaan pun tidak cukup mencatatnya. Alkitab ini adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Supaya pikiran kita itu diterangi, supaya kita juga bisa mikir sendiri, bukan di luar Tuhan, bersama Tuhan. Itulah sebabnya, karena semua pengetahuan milik Tuhan, please capitalize on good knowledge and capitalize, leverage on your common sense. Pakai akal budi kita. Saya tekankan tahun ini kita perlu belajar. Kalau Anda sudah punya pekerjaan, belajar itu tidak selalu di universitas. Anda pelajari, tekuni, sampai bisa. Apapun juga yang Anda lakukan dalam hidup ini, baik itu untuk karir, baik itu untuk pelayanan, pastikan Anda itu sungguh-sungguh mempelajarinya. Orang Kristen itu seringkali kurang melakukan ini karena kita itu berada di namanya dunia anugerah. Kelemahan kekristenan adalah kalah dengan orang-orang yang percaya karma, karena anak-anak Tuhan percaya semuanya itu diberi cuma-cuma. Tapi hari ini kita belajar dari Nuh bahwa Tuhan suka bekerja sama dengan orang yang rajin. Dan harus belajar lagi. Jangan malas untuk belajar firman, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah titah-titah Allah. Bahkan firman Tuhan berkata di kitab Amsal, kalau kita itu belajar firman, Tuhan singkapkan keajaiban. Bukan hanya itu aja, firman ini membuat kita lebih bijaksana daripada guru-guru kita. Study the Bible. Tidak boleh lagi di dalam gereja kita ada yang namanya biblical illiteracy atau buta huruf Alkitab. Kita semua harus ngerti. Jadi sekarang kalau semuanya saya khotbah, kalau saya berkata yang naik ke atas pohon itu Lazarus, Anda bisa koreksi. Bukan, Pastor Philip, itu Sakeus. Yang masuk ke mulut ikan itu, masuk ke dalam perut ikan itu adalah Nuh, bukan, itu Yunus. Pengetahuan dasar Alkitab itu Anda harus tahu. Dan saya dorong Anda yang belum ikut MSJ, My Spiritual Journey, ayo. Dan kalau Anda mau ikut CG, wah CG masa harus belajar segalanya? Mesti. Nuh itu loh tahu pohon zaitun itu tinggalnya di mana. Dan pengetahuan itu nanti berguna ketika dia belum menerima firman Allah. Itu pun pengetahuan dari Tuhan. Bayangin kalau dia nggak ngerti, itu burung merpati pakai di paruhnya itu ada olive leaf atau ada daun zaitun. Dia berkata apa maksudnya? Banyak orang itu nggak bisa baca tanda Allah karena pengetahuan tiada. Saya tidak percaya pengetahuan itu smart secara logika saja, tapi akal budi yang diterangi oleh firman Allah. Itu pertama-tama. Tapi kemudian, kalau Anda berkecimpung dalam satu bidang, tarik Tuhan bersama denganmu. Minta sama Tuhan hikmat yang brilian. Pelajari itu sungguh-sungguh. Kalau ada yang belum telat di sini, misalnya Anda percaya, tahun depan saya kasih bocoran, tahun depan yang saya dapatkan berapa tahun sekalian, tahun ini tahun pergeseran, tahun depan itu tahun kemenangan, tahun depan itu tahun international blessing, berkat-berkat internasional. Saya dorong Anda belajar bahasa baru. Bahasa roh nggak bisa dipelajari, bahasa baru itu supranatural. Anda belajar bahasa Inggris, Anda belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Spanyol, nggak tahu apa hubungannya nanti Anda dengan
pekerjaan Anda. Beberapa di antara Anda akan kerjasama dengan Jepang. Pelajari bahasa Jepang. Kalau Anda belajar bahasa Korea, pastikan itu ada guna, bukan karena drakor. Berapa banyak orang pinter bahasa itu, tapi kalau hidupmu tidak ada hubungan dengan Korea, forget it lah. Nggak usah belajar bahasa itu, belajar yang ada hubungannya. Kalau Anda percaya tahun depan itu tahun International Blessing, jangan serta-merta kita percaya lalu kita nggak berbuat apa-apa. Tabung sekarang supaya Anda bisa baca daun olive atau zaitun itu maksudnya apa. Supaya kalau orang ngomong bahasa itu yang berkenaan dengan rencana Allah yang nanti ada hubungannya dengan negara itu, Anda nggak bengong sendiri, nggak bisa membaca tanda. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Anda untuk mempelajari social skill Anda. Saya mempersiapkan gereja untuk memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya tahun ini, tapi tahun yang akan datang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pakai pengetahuan yang sehat dan akal budi. Tumpuk itu pengetahuan. Anak Anda kalau masih kuliah, Anda harus motivasi. Kalau dia bisa S2 silakan. Kecuali kalau dia mau pulang langsung kerja. S2 kan gak ngajar buat apa. Tapi kalau bisa, lanjutkan. Dorong sekolah lebih tinggi. Dorong sekolah lebih tinggi. Anda harus punya motivasi, harus punya ambisi. Saya ngomong seperti ini tidak mengerdilkan umat. Saya ngomong seperti ini untuk mendewasakan Anda. Baik-baik, tahun depan saya bernubuat. Orang-orang yang percaya nubuatan ini tidak berbuat apa-apa, Anda akan gigit jari tahun 2025. Tapi orang yang mempersiapkan diri, Allah tidak akan memberimu api. Tuhan lihat kayu bakarmu dulu. Tuhan tidak akan memberkati mimpimu. Tuhan akan memberkati persiapanmu. Nuh itu very knowledgeable. Very knowledgeable. Kalau Anda baca ini, di satu perikop ini mana Tuhan kalau tidak berbicara? Itu Tuhan semua. Tuhan sudah mempersiapkan dia ratusan tahun, 500 tahun sebagai petani. Dia udah hafal. Cuman selama ratusan hari, 150 hari, dia baru ngerti bedanya gagak dan merpati. 3, pelihara sifat loyal dan tulus seperti merpati. Be patient. Be patient. Belajar untuk sabar. Dan kita pelajari tentang merpati, mereka itu tulus, loyal, dan komitmen. Jadilah Kristen merpati, bukan Kristen gagak. Please don't think kalau kita datang dari satu KKR ke KKR, lihat pembicara, kita langsung datang gereja ini sebentar ke sana, sebentar ke situ, ke sana, ke situ. Sorry to say, Anda tidak dapat gizi sih. Kelihatannya hyper sekali, kelihatannya hype-nya ada. Anda dapat bangkai. Karena hoppers hanya dikasih Tuhan bangkai, seperti gagak. Merpati, daun zaitun. Itu bedanya. Jangan Anda terkagum-kagum dengan acara. Tertanamlah di rumah Tuhan. Di gereja ini, atau jikalau dari gereja lain, Anda hanya berkunjung, tertanam di sana. Saya tahu hanya dengan tertanamlah, gizi itu ada. Tuhan tidak bekerja sama dengan orang yang lack komitmen. Tuhan bekerja sama dengan orang yang komit. Tuhan tidak akan pulihkan pernikahan orang lain lewat pernikahan yang tidak bisa komitmen sendirinya. Tuhan kalau mau memulihkan seorang dalam pernikahan bermasalah, Tuhan akan pakai suami-suami yang loyal, istri-istri yang loyal untuk bisa memulihkan pasangan-pasangan bermasalah. God always chooses committed people. Tidak pernah dia memilih gagak. Dia memilih merpati. Selalu burung kedua ini yang make the job done, yang menyelesaikan. Itu selalu burung kedua. Saya dorong Anda menjadi Kristen-Kristen merpati, bukan Kristen-Kristen gagak. Sebuah pesan profetik untuk kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.